Oh
Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan siang hari ini. Sebentar kami mau sharing. Tuhan pimpin kami, berikan hikmat marifat buat kuasa Roh-Mu memimpin jalan sharing kami siang hari ini Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan jadi berkat bagi kami semua. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang belum menjadi pemateri dan juga rekan-rekan semua yang boleh mengambil bagian di sharing siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai jam sharing kami. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 ya. Nah, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 dan 28 bunyi firman Tuhan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin ya. Jadi itu adalah pengantar kita untuk kita memahami tentang prinsip dasar Alkitab tentang gender ya. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau rekan-rekan lihat berita pada tahun 2015 kemarin di Amerika Serikat itu sudah disahkan ya perkawinan sesama jenis gitu. Jadi gereja di sana yang mau nggak mau ya harus berpartisipasi untuk terlibat di dalam pemberkatan nikah sesama jenis, karena itu sudah menjadi legal standing atau hukum positif di Amerika. Jadi bayangkan kalau misalnya gereja tidak punya kekuatan untuk memberikan pemahaman-pemahaman penting begitu ya, dan bahkan memberikan pencerahan daripada keputusan-keputusan politik untuk pemerintah, akhirnya apa yang diterima adalah penerapan hukuman positif yang mewajibkan gereja juga harus tunduk begitu untuk bisa menikahkan ya pasangan sesama jenis ya. Nah itu kenapa seperti itu? Karena memang kita tahu bahwa lingkungan Amerika atau Eropa itu kan budayanya kan sekuler ya, artinya mereka menerima cara pandang yang berkembang ya, dan orang bebas mengekspresikan diri berkaitan dengan apa yang mereka percaya begitu ya, entah beragama atau entah tidak beragama, bahkan apapun yang penting kita bisa bebas berekspresi ya, karena di sana dibebaskan sehingga orang bisa bebas berpikir apa saja dan bebas menghidupi apa yang dia yakini, termasuk para aktivis gay atau lesbian ya, atau biseksual dan lain sebagainya. Nah itu menjadi permasalahan yang sebenarnya hari-hari ini sedang digumuli. Nah di Indonesia sebenarnya sudah ada beberapa ini menjadi hambatan juga di gereja itu, karena beberapa kayak misalnya kementerian yang khusus untuk menangani penyakit jiwa itu mereka sudah mengikuti keputusan dari American Psikologi, ada semacam apa sih kayak kalau di Indonesia ID begitulah ya, tapi di ini perkumpulan psikiatrik Amerika begitu ya, satu perkumpulan yang mereka sudah mengeluarkan keputusan bahwa homoseksual itu sebenarnya bukan penyakit jiwa atau bukan gangguan kejiwaan,
tapi itu sama normalnya dengan saudara dan saya heteroseksual. Jadi karena keputusan itu, maka di Indonesia pun kejiwaan atau mereka yang terlibat di dalam organisasi kejiwaan itu yang pemerintah juga menerima. Nah sekarang pergumulannya di kita memang karena kita basicnya kan adalah budaya timur, budaya yang terikat dengan agama yang kuat begitu ya, sehingga masih agak susah untuk menerima perkembangan dan kalangan LGBT begitu ya. Tapi teman-teman udah tahu ya LGBT itu apa ya? Lesbian, gay, biseksual, dan transgender ya. Transgender artinya mereka yang seolah iya ada IQ ya. I itu interseksual dan Q itu queer kalau nggak salah. Nah, nanti tambah lagi tuh sebenarnya udah ada beberapa istilah yang lebih panjang lagi. Karena apa? Karena penemuan-penemuan sains itu mengakibatkan banyak perubahan dan itu nanti sangat mengerikan. Ini saya memberikan gambarannya untuk teman-teman. Ini pergumulan gereja saat ini dan mau tidak mau di gereja pun sebenarnya banyak ada pergumulan itu, hanya karena kita budaya ketimuran, budaya malu, ya, sehingga itu nggak diekspresikan secara nyata gitu. Tetapi ini kita perlu pahami bahwa mereka juga yang punya pergumulan ini, mereka juga merasa tertolak dan tertindas ya. Misalnya kalau misalnya ada teman-teman punya rekan-rekan yang agak pemayu atau gimana, kan dia tuh akan menjadi korban bulian, betul ya? Lo kok lu teh nggak perempuan enggak, laki-laki juga enggak gitu, lu di mana sebenarnya gitu kan? Jadi mereka tuh secara psikologis tuh sudah tertekan gitu. Nah jadi dengan pemahaman ini saya sebenarnya ingin mengajak rekan-rekan untuk kalau misalnya kita menggumuli sama-sama, kalau kita punya teman atau keluarga, jangan memojokkan mereka. Nanti kita mungkin bisa berdiskusi panjang. Walaupun ada pendekatan-pendekatan yang memang harus dilakukan dan gereja juga harus berpartisipasi di dalamnya. Jadi oke, itu pengantar saja dan saya mau sedikit share tentang itu, di mana Alkitab dengan tegas hanya memberikan dua opsi ya. Tadi Kejadian 1 ayat 27-28, yaitu Allah menciptakan manusia itu seturut gambarnya, laki-laki dan perempuan gitu ya. Kemudian laki-laki dan perempuan ini akan dihubungkan dengan ayat 28, yaitu beranak cucu. Jadi anak laki-laki dan perempuan ini satu kesatuan untuk menghasilkan keturunan. Itu tujuan lembaga keluarga di dalam umat Kristen, sehingga tidak mungkin gereja bisa menikahkan laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan, karena itu nggak bisa memenuhi ayat yang ke-28 beranak cucu. Itu pedoman dasar di dalam gagasan umat Kristen tentang gender dan seksualitas begitu ya, sehingga tidak bisa mengkompromikan posisi dari LGBT. Oke, itu pengantar dulu. Oke, saya silakan kepada teman-teman. Kok tegang banget? Saya silakan kepada teman-teman, atau siapa ada yang mau mandu? Kauli mau menjadi mau bantu saya pandu atau bagaimana? Atau mau saya aja? Silakan. Oh baiklah. Excellent. Luar biasa ya. Ya oke. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilakan. Ada yang mau bertanya tentang apa saja? Nah kemarin Ignas tuh nanya ya tentang kenapa sih LGBT itu digambarkan atau disimbolkan dengan bendera yang warnanya pelangi, warna-warni gitu. Mungkin itu yang coba kita diskusikan dulu. Ada yang bisa menjawab? Ada yang mau bersuara? Jadi dulu. Oh iya, ayo. Ada yang mau bersuara? Kita sedihnya. Ada yang mau bahas tentang apapun yang berkaitan dengan LGBT? Why rainbow? Ada yang mau menjawab? Big rainbow ya? Rainbow king. Sambil Mungkin karena satunya. beda warna kali ya. Ya betul. Beda warna. Jadi satu. Ya. Betul. Ayo ya. Tuh kan ya denger nih. Karena beda warna, satu itu gimana? Maksudnya gimana? Yang kepikiran
pikirannya aja Kak. Mungkin kayak Bineka Tunggal Ika gitu ya. Perbedaan Beda-beda Bineka Tunggal Ika dong. Berarti Pancasila mereka ya. mungkin seperti itu kali ya. Tapi kan LGBT itu mah bukan berbeda-beda, itu mah homo, satu kesatuan kan homogen. Homo. Iya, homo, tapi kan ada yang lain kan. Ada yang lain Yang yang lain itu kan sebenarnya mungkin terbentuknya setelah Lesbian juga kan homo. bukan Ada dia biseksual, ada transgender. suka sesama, suka lawan sama jenis ACDC. ya kan mereka tuh bikin kayak satu kelompok itu Ci, jadi mereka tuh berbeda-beda, makanya kenapa sih benderanya teh pelangi. Iya, betul. Jadi mungkin warna merah tuh kayak melambangkan yang homonya, yang lesbinya warna pink, yang apa pink sih Pelangi itu warna apa sih? merah gitu. Kayak gitu beneran ini mah nggak pernah baca, nggak pernah nyelidiki. Iya, iya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi simbol pelangi itu sebenarnya menggambarkan apa ya? Keragaman gender atau seksualitas manusia, dan kemudian bisa dipahami sebagai satu semacam pergerakan. Jadi teman-teman, ini nih bukan hanya berbicara tentang gender atau orientasi seksual ya. Tetapi ini sudah berbicara tentang semacam perlawanan terhadap kebenaran. Karena di Amerika itu queer, kalau teman-teman lihat, itu tuh ada semacam satu gerakan yang berpikir secara sistematis gitu. Jadi mereka membuat, bahkan di Alkitab itu ada versi mereka sendiri. Di Indonesia pun sudah ada usaha-usaha untuk menafsirkan ulang teks-teks seperti Sodom dan Gomora, dan itu dilakukan oleh beberapa pendeta. Nah, jadi ini saya mau membuka ini biar kita bisa lihat bagaimana perkembangan dunia saat ini dan bagaimana kita sebagai anak-anak muda harus menempatkan diri di dalam pergaulan. Nah, kan saya perlu kasih tahu bahwa penyebab dari kok nggak ada yang tanya sih? Itu kenapa baca bisa gitu? Terima kasih kamu konfirmasinya. Jadi, tapi belum dikasih kesempatan. ya, jadi umumnya tuh ada 3 penyebab ya, 3 penyebab. Jadi pertama itu ada dari faktor genetika, tapi ini kemungkinannya sangat kecil, sampai saat ini masih diperdebatkan oleh para ahli. Bahkan seorang ahli genetika, penelitian terbaru itu 2017 itu dia bilang kemungkinannya kecil sekali untuk menghasilkan orientasi seksual yang menyimpang ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengalaman traumatis. Jadi kalau teman-teman lihat, atau misalnya siapa ya yang artis yang pernah jadi gay itu, yang bersaksi, yang sembuh, yang udah jadi pendeta sekarang? Kalau Jupiter balik deui. Jupiter. Tapi balik deui. Iya kan? Balik lagi. Oh, udah balik lagi ke dia lagi. Oh, saya nggak tahu ya. Cuman dari pengalaman dia, itu pengalaman yang dia pernah mengalami pelecehan seksual ya. Traumatis begitu ya, sehingga pengalaman-pengalaman itu bisa mengubah orientasi seksual, terutama pada masa kecil ya. Karena kita ingat pada masa kecil itu orang orientasi seksual itu berkembang sehingga mempengaruhi cara pandang kita terhadap pasangan atau orang lain. Nah, itu pengaruh. Jadi begini, kalau itu harus diselesaikan dengan konseling. Nah, makanya gereja perlu juga membuka diri kalau misalnya ada pengalaman-pengalaman traumatis itu, harus membuka diri dan harus bisa mau memfasilitasi mereka untuk berubah. Nah, jadi pertama faktor genetik, kedua pengalaman traumatis, ketiga justru dari lingkungan keluarga yang gak harmonis. Jadi kalau satu saat akan jadi bapak dan ibu, please ya, jadi istri jangan terlalu dominan begitu, sehingga image anak itu justru jadi terbalik begitu. Itu bisa mempengaruhi orientasi anak ya. Jadi ayah menjadi ayah yang baik begitu ya, menjadi teladan, sehingga mereka di masa pertumbuhan itu kan pengalaman itu membentuk bukan saja kepribadian sifat mereka, tapi juga orientasi seksual ya. Sekali lagi ya, pengalaman masa kecil itu sangat penting, bukan saja membentuk kepribadian, karakter, tapi juga orientasi seksual. Nah, jadi 3 ini yang secara umum menjadi penyebab dari orientasi seksual. Nah, kemudian yang satu lagi itu karena lingkungan sosial juga ya. Jadi kalau misalnya saudara bergaul begitu, lama-lama juga nanti jadi begitu gitu ya. Iya. Karena mau nggak mau tertular ya. Ada penelitian bilang itu ada tertular juga.
bisa menular gitu ya. Kebiasaan buruk harus kebiasaan yang baik. Ya, kita sudah mengatakan bahwa Terus kan banyak yang ini. begitu. Jadi kita perlu hati-hati. Oke, ada yang mau nanya lagi? Satu lagi Kak Oce. Oke. Saya punya, ini bukan nanya, tapi saya punya om. Tapi omnya udah bukan kandung gitu, tapi udah sepupu-sepupunya gitu lah. Dia tuh kembar. Nah, si kembarnya ini kalau nggak salah meninggal, dia tuh pernah jatuh, terus mengalami kelainan lah pada alat reproduksinya gitulah, sehingga menyebabkan dia tuh memutuskan untuk menjadi bencong gitu. Nah, jadi mungkin itu salah satu penyebab juga kali ya, kecelakaan apalah gitu, yang bikin dia udah nggak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi dia memutuskan untuk pindah haluan gitu. Itu ada satu yang kayak begitu ya. Nah, traumasi sih sebenarnya mah. Kecelakaan ya, ada yang kayak gitu juga sih. Ya, memang. Tapi saya pikir dia nggak bisa kayak laki-laki gitu. Karena jangan-jangan saya pikir itu bagian dari ini perkiraan kita ya, karena kita kan nggak mengkonfirmasi. Jangan-jangan itu bagian dari apa ya, ekspresi kekecewaan gitu. Ya. Jangan-jangan karena kan mungkin merasa kok saya udah nggak bisa lagi sebagai laki-laki yang normal, sehingga ya udahlah ikut yang lain atau ya gitu. Seringkali kan keputusasaan itu membuat kita orang tuh pada umumnya akan mengambil keputusan yang kurang tepat. Tapi umumnya seperti itu ya. Jadi saya baca satu buku itu, dia bilang ada satu pengalaman ya, dia sebenarnya lainnya normal, tapi karena dari kecil tuh dia suka main boneka, dia suka pakai rok gitu ya. Akhirnya pas waktu besarnya cara pikirnya tuh ya kewanita-wanitaan begitu, sehingga akhirnya juga pada akhirnya membentuk orientasi seksual dia yang menyimpang. Ini dia menyukai ya sesama jenis begitu. Tetapi kita perhatikan, walaupun di dalam kasus-kasus seperti itu ya, orang itu akan cenderung menjadi dua hal gitu ya, dua bagian gitu. Jadi walaupun misalnya mereka ngomong, tapi pasti ada yang satu tuh lebih superior ya, lebih perkasa, yang satu pasti lebih feminim, selalu begitu. Walaupun gay atau walaupun lesbian, selalu ada begitu. Nah itu sebenarnya gambaran dari mereka nggak bisa, sebenarnya pada prinsipnya nggak bisa dipungkiri natur mereka sebagai pria dan wanita. Bisa nangkap yang maksud saya? Jadi natur alami kita sebagai kita sebagai pria dan wanita itu nggak bisa dipungkiri, walaupun kita memaksakan diri bahwa kok saya ini berbeda dan saya memaksakan diri dalam satu hubungan yang tidak tepat gitu ya, atau sesuatu yang keliru. Tetapi pada akhirnya akan terlihat juga ada gambaran-gambaran yang secara tidak langsung diperlihatkan. Nah itu jawabannya. Ada lagi? Itu ada yang pemain voli tuh Kak Oce. Hah? Isi apa Aprilio Manangan ya? Itu Aprilia transgender bukan? Enggak, dia mah memang kelainan. Gen. Ya, apa sih? Gitu. Enggak tahu ya. Jadi waktu kecil tuh orang tuh nggak bisa menentukan dia tuh sebenarnya perempuan atau laki-laki, tapi lebih ke perempuan katanya secara. Oh iya. Tapi setelah dewasa malah ke laki-laki. Oh, yang pemain voli itu ya? Iya. Iya. Nah, itu kasihan juga sih sebenarnya. Ya, itu memang ada beberapa kasus seperti itu. Tapi teman-teman kita perlu ingat, sekali lagi kita perlu ingat, konsep yang ideal di dalam Alkitab itu Kejadian 1 ayat 27-28 tadi ya. Kita perlu ingat itu konsep idealnya. Nah, kenapa kasus-kasus seperti ini terjadi? Kita perlu perhatikan bahwa pasca penjatuhan Kejadian pasal 3, semua itu rusak. Artinya manusia pada akhirnya kan ada sakit, kematian dan sebagainya. Artinya gangguan hormonal itu atau gen itu merupakan dampak dari kejatuhan kita di dalam dosa, sehingga memang ada pengaruhnya. Tetapi pada prinsip dasarnya Tuhan hanya menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan, heteroseksual. Nah, kenapa kita perlu bahas ini muda-muda ya? Karena saya pikir seringkali ini gereja jarang membahas tentang hal-hal seperti ini, karena kita anggap ini bagian yang tabu gitu ya. Sehingga seringkali kita mengambil konsep-konsep yang keliru. Kita justru belajar dari luar. Nah, belajar dari luar itu kan gagasannya tidak alkitabiah, sehingga seringkali anak-anak muda justru di dalam Tuhan itu malah menjadi keliru cara pandangnya dan hidup di dalam
salah satu konsep yang sama sekali tidak Alkitab, bahkan berdosa. Makanya kita perlu memahami ini sejak muda. Oke, ada lagi yang mau? Ya, silakan. Nah, terus Kak Oce gimana nih kita sebagai anak-anak Tuhan kalau kita ketemu orang yang kayak gitu? Oke. Misalnya teman kita atau tiba-tiba ada yang datang ke saya, Ci, saya mau konseling, saya gay. Nah, saya ngapain? Iya. Jangan ada yang konseling ke saya kayak gitu. Saya belum siap soalnya. Juga nanti disiapkan. Iya, saya belum sekarang saya belum siap. Makanya gimana? Nah, betul. Memang Saya juga belum Udah siap. ada yang mempersiapkan diri, kasih kata aja. memang begini, seringkali dulu pas waktu kita kelas konseling itu ada satu etika konseling ya. Kamu tadi mungkin Cici tahu ya. Kalau konseling itu di gereja itu selalu si konselor itu kalau memang dia beda lawan jenis, dia nggak boleh sendirian. Dia harus sama istrinya biasanya. Iya, Ya. Nah, tapi kalau sesama jenis nggak apa-apa. Tapi sekarang justru berbahaya. Karena kita nggak bisa membedakan gitu ya. Gimana kalau yang konseling Begitu. Jadi memang di etika konseling itu harus ada perubahan-perubahan yang harus disesuaikan karena agak sedikit ngeri-ngeri juga. Gitu. Nah, untuk menjawab Cici memang sampai saat ini tuh boleh saya bilang masih sangat ketinggalan jauh sih. Gereja itu masih mencari cara yang tepat, bagaimana cara yang tepat untuk bisa mengadakan pendekatan. Karena kalaupun pendekatannya dari medis itu mengerikan sekali. Teman-teman bisa bayangkan ya, medis itu kan prinsip dasarnya itu kan memahami manusia itu bukan dalam kategori misalnya Alkitab ya, kita menghargai manusia sebagai gambar dan rupa Allah, sehingga pendekatan yang dilakukan itu sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran, betul kan? Tapi kalau medis itu kan prinsipnya sains. Prinsip sains apa? Manusia itu samanya kayak hewan. Jadi pendekatannya apa? Pendekatannya coba-coba kayak hewan juga berarti. Itu mengerikan. Dan itu saya nggak mengerikan, saya bacanya juga edanan gitu. Nah, makanya pendekatannya memang harus konseling pastoral. Nah, konseling pastoral juga memang harus yang punya kompetensi ya, artinya dia bisa memahami pergumulan mereka, bisa menerima keadaan mereka, bisa mendorong mereka untuk berubah. Nah, perubahan paling total kalau misalnya kita baca ya teman-teman, Roma pasal 1 ayat yang ke-26 bunyinya begini. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka yang menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemusuhan laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka pembalasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Teman-teman lihat ya, apa penyebab dari penyimpangan seksual? Coba baca ayat 25 sebelumnya. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan merupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Ya, jadi penyebabnya apa? Pengenalan yang keliru. Kebenaran ditentang, dilawan. Mereka membangun kebenarannya sendiri. Akibatnya penyimpangan-penyimpangan. Jadi penyimpangan-penyimpangan kita ya dosa lah secara seluruhnya. Sebenarnya bermula dari pengenalan kita yang keliru dan pemaksaan kehendak kita terhadap kebenaran Allah gitu. Jadi kita memberontak terhadap kebenaran Allah, kemudian kita mencoba membangun kebenaran kita sendiri. Nah, ini yang terjadi penyimpangan. Nah, jadi memang permasalahan homoseksualitas itu bukan saja permasalahan orientasi seksual, tapi juga permasalahan spiritual. Ya, makanya memang harus mengubah cara pandang, pertobatan yang sungguh-sungguh, dan usaha untuk berjuang untuk hidup dalam cara-cara kehidupan yang baru. Ini kan kita harus memutuskan satu mata rantai yang sebenarnya lingkungan kita membentuk kita kan. Jadi di dalam argumentasi saya pernah tulis satu artikel untuk membantah seorang teolog juga. Jadi saya bilang begini teman-teman, kalau seorang menjadi LGBT itu biasanya kalau misalnya itu traumatis, ya
itu kan biasanya berarti ada fase di mana dia menjadi normal, betul? Sebelumnya dia normal, tapi pasca pengalaman traumatis itu kemudian mengubah cara pandang dia dan dia berubah orientasi seksualnya. Artinya pada dasarnya kan dia normal kan. Nah jadi apa yang diubah? Seharusnya gaya hidup dia, pertobatan yang sungguh-sungguh, perubahan akal budi kan, kemudian mendorong dia di dalam satu komunitas yang benar dan mulai membangun satu disiplin ya. Ya tentu saja kehidupan lama dan komunitasnya harus ditinggalkan. Dia memang harus punya komitmen yang sungguh-sungguh gitu. Sehingga dengan secara perlahan saya yakin dia bisa berubah. Saya kutip 2 penelitian dari Oxford ya. Jadi di penelitian itu mereka meneliti sekitar 28.000 orang gay dan lesbian. 10 tahun kemudian mereka berubah. Bisa berubah orientasi seksualnya. Ya memang ada yang normal tapi juga ada yang makin gelo gitu ya. Tapi intinya mereka mesti bisa berubah kan, ada berubah. Entah itu perubahannya karena apa. Nah, jadi kok mereka yang di luar sana bisa berubah, kenapa kita yang anak-anak Tuhan yang ada kuasa Allah, ada pimpinan Roh Kudus, ada teman-teman seperjuangan yang bisa mendorong kita, masa kita nggak bisa berubah? Nah, itu sebenarnya beberapa saran yang bisa dilakukan ya untuk membantu teman-teman kita yang sementara bergumul dengan permasalahan orientasi seksualnya. Tapi memang yang paling penting adalah tidak boleh ada diskriminasi, itu dulu lah. Karena bagaimana kita mau menolong mereka kalau kita sudah menolong mereka sebagai orang aneh begitu ya. Nah itu kan paling penting ya. Kita mau menerima mereka di dalam komunitas kita, tetapi secara tidak langsung kita justru jadi menghakimi mereka atau membuli mereka melalui perkataan kah misalnya, atau melalui sikap kita yang kurang tepat kah. Nah itu kadang-kadang juga justru menjadi gagal ya, karena tanpa sadar kita justru membuat mereka makin jauh gitu. Jadi perlu ada pendekatan-pendekatan yang bisa mendorong mereka untuk berubah dari cara pandang atau cara hidup yang keliru gitu. Walaupun saya percaya di atas semua itu pertolongan Tuhan lah yang bisa memampukan gitu ya. Oke, demikian sih. Ya, saya nambahin. Karena masalah pastoral ini apalagi terutama soalnya ya nggak cuma sesimpel itu, maksudnya nggak cuma misalnya nih ya. Enggak, relasi siapa? Sih misalnya aku gay atau nggak aku lesbi, kalau dia sendirian. Suami istri ini datang, ternyata istri saya lesbi dong. Apakah saya harus meneruskan pernikahan saya atau saya cerai? Itu kan lebih susah lagi. Nah udah gitu, terus lagi belum, oh ternyata suami saya homo, dia tidak bisa memenuhi hasrat keinginan saya. Ya udah saya nyeleweng sama yang lain. Nah kan dosa lagi kan, jadi bingung. Udah gitu belum lagi kalau misalnya terlibat dalam KDRT karena ada gangguan, itu juga banyak. Nah jadi sebenarnya pastoral itu nggak cuma gitu doang, itu jadi banyak itu sebenarnya yang harus kita pikirkan. Cuma mah enak, udah sini gua kenalin sama pendeta gua, suruh ngasih PR ke pendetanya, hello, doa juga sendiri sama lo. Nah kadang-kadang kita suka gitu, ya gitu sih Cek. Cuman memang betul kata Cek, kita juga sebagai orang percaya ya umat Tuhan. Ya satu, kita harus berjaga-jaga supaya diri kita sendiri tidak jatuh dalam dosa. Seperti tadi firman kan, kitanya juga harus berjaga-jaga. Karena itu kan menular, bener ya yang saya baca juga. Kalau kita kumpul-kumpul sama lesbian, cepat atau lambat kita jadi lesbi loh. Even kita sebenarnya masih suka laki-laki, makanya kan banyak ACDC, jangan salah loh. Yang biseksual itu jauh lebih banyak daripada yang homo sebenarnya. Jadi bisa ke laki-laki, bisa ke perempuan. Karena karena apa sih, capaian mereka kan hanya kepuasan birahi kan? Iya. Kan mereka mah nggak cari, buat mereka yang penting gua happy, merasakan hati sayang gitu kan. Dari laki-laki bisa, dari perempuan bisa. Malah kadang-kadang saya punya temen dia saya nggak tahu ya, dia gay atau melambai, tapi dia jauh lebih gentle daripada teman laki-laki saya yang laki-laki beneran. Ya masuk pintu, dia bukan pintu buat gue, masuk mobil. Terus nanya, San mau makan di mana, mau apa? Jauh lebih baik daripada kalau teman laki-laki mah pernah ditanyain gitu. Nah tapi ya dia harus percaya karena dia punya sama laki-laki. Jadi untuk berubah. Jadi intinya ya bahwa pastoral itu seperti itu, dan itu tuh bukan cuma tugas pendeta kali ya, itu ada tugas kita semua sebagai anak Tuhan. Kan belum tentu juga sini gue kenalin sama pendeta gue, wah gue nggak percaya sama pendeta lu, gue percaya sama lu aja lu lain dua. Nah lo PR kan
Itu kali Ya, aja. betul, itu 10 menit pertemuan pastoral yang akan datang. Ya sudah ada, Cek. Ya, sudah ada, Tapi tapi untungnya, jangan sampai ada di kita itu. Iya, belum. Iya, Ci. Tapi kita nggak bisa ngomong jangan loh. Iya, Mau maksud. naik level nggak? Jangan bilang belum. Ya, jangan dari situ. Iya, pokoknya intinya gini ya. Mungkin Tuhan nanti akan membukakan kepada kita. Yang namanya membukakan tingkap langit itu bukan cuma kasih berkat tuh. Tiba-tiba Tuhan akan menambahkan kepada kita jiwa-jiwa untuk didoakan. Ya mending kalau cuma broken heart, broken home gitu. Ini ya begitu-begituan. Karena saya lihat yang LGBT ini Sograt, siapa yang suka nonton bioskop? Sekarang lihat aja film. Di semua film ada homo. Memang lagi nih. Film ini, film Doctor Strange. Bayangin di tengah film Doctor Strange, ternyata si jagoan ya itu hidupnya dengan mama. My mother's. Jadi dia nggak punya papa. Nah, itu yang anak gimana. Terus saya nonton, kemarin saya gara-gara download Netflix, saya nonton Friends. Baru tahu Friends itu kan dari 94 kan. Dari 94 sampai 2000. Pokoknya 10 tahun dulu. Nah, ternyata dari awal film itu udah dibilang bahwa si salah satu pemerannya si Rose, istrinya adalah lesbian dan mereka terimanya dengan welcome. Itu satu. Terus yang kedua, makin kesini saya nonton ya selalu ada homo. Sampai terakhir kemarin saya nonton film Thor ada anak homo. Dulu kan kalau ada homo di dalam film itu dikomentarin kan, oh film ini ada adegan lesbian atau apa. Sekarang enggak, udah lempeng aja semua orang. Bener kata si Oce, bener. Karena si Amerika udah ngomong gitu, akhirnya otomatis Indonesia yang ikut sekuler ya ikut lah, terima aja gitu ya. Memang yang kemajuan zaman dianggapnya ya inovasi gitu ya. Jadinya ya kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan yang biasa. Saya nggak ngomong orang Kristen lah ya, anak Tuhan. Kita sebagai orang anak Tuhan harus gimana kita? Lalu nanti kita ketemu teman-teman yang kayak gitu, anak kita ketemu temen yang kita nggak pernah tahu sih anak kita gaul sama siapa. Cuma nunggu kalau anaknya 13 gimana? Bayangin pusing kan? Karena aduh gitu. Waktu anak saya pertama kali ngomong waktu SD dia kelas 1 ngomong dia suka sama temennya yang cewek. Masih normal ya. Terus tiba-tiba kelas 4 saya tanya, aku malah lebih suka sama Rio. Aku kan takut. Hah? Kenapa? Iya lah sama perempuan macam Phil Judas. Oh tapi sekarang dia, kamu masih ada temennya yang tanya lagi, oh dia ternyata suka juga sama temennya yang perempuan. Oh ya udah, syukur. tapi intinya kan kadang-kadang jadi orang tua juga was-was. Jadi gimana, Cek, ada nggak tip and tricks kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya ketika kita menghadapi lingkungan seperti itu? Karena itu tuh benar-benar Cek menular dan itu tuh sekarang sedang ditularkan. Kalau menurut aku. Ya betul Ci, karena mungkin saya jelasin dari segi apa ya, bisa dibilang kita nih sekali lagi ya teman-teman, kita nih bukan saja berperang dalam konteks rohani ya. Kalau berperang rohani kan kita udah tahu lah doa penting sana penting, tapi kita juga sebenarnya berperang di dalam konsep wawasan dunia. Wawasan dunia itu kebenaran kita ditantang oleh kebenaran-kebenaran di luar sana. Salah satunya yang ini. Jadi gini, kalau misalnya kita berpikir bahwa sehari ini Amerika kan punya kuasa yang bukan saja bidang hukum, politik, militer kan, tapi juga mereka tuh kan jadi trend center tuh. Amerika, Korea, kenapa kan kalau misalnya artis Korea gaya kita ke Korea atau misalnya siapa yang berkiblat di bule gitu, gaya kita kan ke barat-baratan. Nah itu tanpa sadar kita mengadopsi budaya mereka dan kita sebenarnya sudah ditaklukkan oleh cara pikir mereka itu loh. Jadi teman-teman bisa nangkap ya. Nah jadi hati-hati gitu. Jadi bukan berarti budaya kita yang cuma pakai kebaya itu ketinggalan zaman, tidak seperti itu, nggak semudah itu rekan-rekan. Jadi cara pandang kita harus bisa diubah. Nah yang tadi Cici bilang itu karena apa? Karena produksi Indonesia itu kan produksinya filmnya setan semua gitu. Kalau di Amerika tuh mereka berpikirnya tuh sudah ini loh teman-teman. Di setiap pesan film yang mereka mau sampaikan itu ada pesan-pesan yang mereka tanamkan buat generasi ini. Bisa bayangkan. Nah jadi kalau misalnya setiap film ada homo, bisa bayangkan nanti orang lama-kelamaan menganggap itu sudah biasa dan sedang terjadi di hari-hari ini. Kan film itu menggambarkan realitas hari-hari ini kan. Nah sehingga tanpa sadar kita menganggap itu biasa. Oh udah biasa, lo ngomong iya biasa. Karena tanpa sadar kita mengadopsi cara-cara pikir seperti itu.
Nah, jadi teman-teman yang di sekolah minggu ini kudu punya persiapan yang baik juga begitu ya, sehingga bisa mendidik anak-anak generasi kita mendatang dengan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar begitu ya. Kalau misalnya memilih film atau apa, kalau saudara nanti ngajak nonton apa juga, perhatikan dengan baik, jangan hanya lihat komentar, oh filmnya rame gitu ya, udah kita nonton rame-rame gitu. Harus dikritisi juga gitu. Saya menantang teman-teman untuk bisa berpikir secara begitu ya, pesan apa sih yang sedang disampaikan oleh film ini gitu ya. Sehingga kita nggak mudah untuk menangkap pesannya dan kita menganggap itu semuanya sementara terjadi dan benar-benar dan baik-baik saja gitu ya. Justru itu sementara nggak baik-baik saja gitu, tetapi sementara dipaksakan untuk kita menerima hal itu seperti seolah-olah baik-baik saja. Nah itu ya, dan memang sampai saat ini pun apa ya, karena ini memang masih menjadi pergumulannya, sehingga gereja pun masih kan mungkin juga di gereja-gereja kecil seperti kita nggak ada banyak kasus juga, sehingga belum ada semacam apa ya, usaha untuk melihat pendekatan-pendekatan apa yang seharusnya diterapkan. Tapi memang kalau mau menjawab apa yang pertanyaan Cici itu, memang peranan keluarga itu paling penting kan. Harmonisasi dalam keluarga, bertumbuh di dalam hubungan yang baik dengan orang tua, itu sebenarnya hal-hal yang utama yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh umat Tuhan ya, untuk bisa mendidik anak-anak mereka sehingga suatu saat tumbuh dengan baik dan terhindar dari pergaulan-pergaulan yang merusak. Karena nambah lagi, soalnya LGBT ini menarik. Kalau kita mau berpaku pada beranak cucu lah hanya bisa dengan laki-laki dan perempuan. Dengan adanya bayi tabung dan inseminasi, kita udah nggak perlu lagi hubungan persetubuhan kan untuk mendapatkan anak. Itu semua bisa dilakukan di luar. Even bahkan ya di Amerika itu dari dulu udah banyak tuh yang gini. Misalnya nih lesbi pengen punya anak, ya udah gue tinggal minta sperma apa dari bank sperma. Tinggal milih mau yang kayak gimana bapaknya. Tinggal ditaruh siapa sperma kan sih sperma. Iya, cuma maksudnya udah nggak usah dia sama dia. Si pembuahannya itu udah nggak usah dilakukan dengan cara yang dulu gitu. Ya kan, jadi yang kayak gitu kan memang udah berkembangnya kan sangat banyak. Jadi kita nggak bisa cuma matok juga. Maksudnya kita nggak bisa ketika kita maksudnya tetap harus suami istri supaya dapat anak gitu. Enggak, sekarang udah banyak caranya mau dapat anak. Mau diadopsi kayak mau apa kayak mau anak sendiri kayak, maksudnya gitulah ya. Cuman kayak itu. Nah, dari kasus LGBT aja jadi berkembang kemana-mana, dosanya jadi tambah banyak sebenarnya. Sebenarnya sih masalahnya kan ini kan permasalahan apa ya, pemahaman kita ya sebenarnya. Makanya kan saya baca teks itu kan saya hubungkan dengan 27-28 itu nggak bisa dipisahkan gitu. Karena kalau kita pisahkan, kalau hanya persoalan anak, kita bisa dapat anak dari mana saja gitu kan, termasuk adopsi gitu kan. Tapi permasalahan prinsip dasarnya kan identitas gender yang sesungguhnya dengan orientasi seksualnya yang sesungguhnya gitu ya. Sehingga itu hanya bisa terjadi kalau heteroseksual, pasangan yang beda jenis gitu. Sehingga bisa menghasilkan keturunan. Nah, memang itu nanti masalah etik lah ya sih ya. Kalau udah gimana sih, tapi orang Kristen juga kalau nggak punya anak juga kan ada juga yang melakukan bayi tabung dan sebagainya. Tapi juga itu permasalahan etika. Hanya saja saya penekanan saya di sini adalah bagaimana kebenaran Allah menyatakan di dalam Alkitab bahwa ini prinsip dasar yang memang tidak bisa kita tawar gitu ya. Orientasi seksual yang hanya heteroseksual, dan melalui konsep heteroseksual ini ada keturunan dihasilkan. Dan itu juga bukan saja kalau misalnya kita hanya mengharapkan keturunan, artinya kan kita tidak peduli dari mana begitu kan. Nah itu juga keliru, itu nggak sesuai dengan prinsip Alkitab gitu. Karena prinsip Alkitab keturunan nanti akan berkaitan juga dengan janji saudara di hadapan Allah dan jemaat, berkaitan juga dengan kasih, mengasihi pasangan kita seumur hidup dan setia seumur hidup gitu. Jadi konsepnya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu ya, dan tegas Alkitab mengatakannya gitu. Sehingga kalau misalnya kita baca ayat 28 itu juga ada berkat Allah juga di sana. Artinya kan ada persetujuan Allah, ada berkat Allah, sehingga mereka bisa menghasilkan keturunan. Nah itu sebabnya keturunan itu juga harus dihasilkan berdasarkan berkat dari Allah ya. Artinya yang melalui pernikahan yang sah,
di hadapan Allah dan jemaat sehingga bisa ada keturunan gitu ya. Nah, jadi nggak bisa sembarangan kita memisahkan antara isu gender, isu keturunan, ya. Itu nggak boleh dipisahkan seperti itu karena Alkitab dengan jelas memberikan gambaran yang sangat luar biasa gitu buat kita. Dan persoalan beranak cucu itu kan bukan saja persoalan punya anak begitu, tapi juga hubungan bagaimana pasangan mereka membagi hubungan setia dalam segala sesuatu, saling menopang ya, menjadi penolong begitu ya. Itu kan semua dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Kalau hanya sekedar mendapat anak ya udah, ngapain kita harus ini juga begitu kan, harus menghadapi pernikahan yang sah gitu kan juga. Dan Alkitab tidak menyarankan hal-hal seperti itu. Jadi tegas ya posisi Alkitab. Nah teman-teman, banyak ya yang tadi juga ya, sebenarnya umumnya itu mereka kalangan LGBT ini di dalam hubungan juga mereka nggak selalu setia. Jadi nggak pernah tuh ada yang setia seumur hidup dengan pasangan. Jadi ya agak sulit ya. Memang karena prinsip dasarnya hanya mencari kepuasan aja yang mengerikan gitu ya, yang liar. Hanya pemutusan itu harus ada transformasi spiritual dan juga komitmen untuk bisa berubah gitu. Untuk mereka yang punya pergumulan, tapi itu juga butuh mentoring dan pendampingan pastoral yang juga mungkin cukup melelahkan saya pikir, karena mengubah kebiasaan orang yang sudah bertahun-tahun dipandang dan dilakukan itu kan nggak mudah ya, maka butuh dukungan dari semua pihak ya, terutama mereka yang terjun di dalam bidang pastoral untuk hal-hal seperti ini. Terlalu berat kan teman-teman? Ngantuk lagi. Oke, Kak. Jadi kan, aku orangnya open minded, jadi yang kayak gitu-gitu bisa dibilang aku menerima lah, udah gitu. Jadi ada satu dokumenter di Netflix gitu, judulnya Pray Away. Jadi kan tadi Kak Oce bilang pertobatan, spiritual, counseling, komitmen, bla 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 itu kan. Nah, jadi di si Pray Away itu ada satu gerakan di Amerika kalau nggak salah. Dari 1970 dia udah berdiri. Nama gerakannya tuh Pray the Gay Way. Jadi mereka bikin KKR, mereka bikin konseling, mereka bikin apa sih, doa ya gitu loh, masal. Mereka secara kayak kita aja kayak gereja gitu. Tapi untuk terapi konversi mereka bilangnya, jadi menyembuhkan gay. Tapi di film itu plot twist ya, si pemimpinnya pun gay dan dia nggak sembuh, padahal dia memimpin itu loh, memimpin terapi itu loh dengan spiritual, dengan komitmen. Apa bisa dibilang orang-orang yang bertobat di situ udah sungguh-sungguh lah gitu maksudnya. Tapi di plot twistnya tuh orang-orang yang justru bertobat itu balik lagi, bahkan pemimpinnya pun akhirnya keluar. Jadi yang aku pikirin kayak, ini kan orang-orang ini udah dilakuin semua tuh, konseling, pertobatan, komitmen mereka juga udah gini, kok bisa balik lagi ya? Gitu. Ya, itu mereka baca di Netflix, nonton ada namanya Pray Away. Pray Away. Maksudnya itu semacam dokumenter ya. Ya, memang makanya kan tadi saya bilang ini bukan apa ya, hal yang mudah begitu untuk melakukan, karena satu tantangan kita itu kan dari sudut pandang sains mereka udah nggak permasalahkan. Kalau orang punya dukungan dari sains artinya kan ada pembenaran diri kan. Nah makanya saya agak menyimpang dulu ya kan. Makanya kan salah satu dia udah mantan pendeta lah. Dia pendeta tapi dia juga minat bidang sains begitu. Dia menulis bahwa dulu dia membela tentang gen gay ya, gen gay. Jadi penyebab salah satunya itu ada genetika. Tapi saya menemukan satu penelitian juga bahwa bukan saja gen gay, kalaupun itu benar, ada di sana juga gen pedofil. Tapi apakah kita mau membenarkan pedofil sebagai orientasi seksual yang normal? Nah, itu kan mengerikan.
bisa bayangkan kalau misalnya seorang pedofil menjadi seorang yang tanda kutip normal. Nah itu masalahnya yang dihadapi. Makanya kalau misalnya kita hanya bertumbuh pada pendekatan sains sebagai pembenaran bahwa itu orientasi seksual yang normal, itu agak sedikit mengerikan bagi saya. Itu sebabnya walaupun gereja belum sampai saat ini belum maksimal ya, gerakan-gerakan yang dilakukan juga belum maksimal, tapi memang pendekatan yang paling memungkinkan itu hanya melalui itu. Ya walaupun mungkin kalau misalnya kita harus teliti lagi ya, dari pergumulan mereka kan kita hanya melihat dari luar ya, tampilan yang mereka sampaikan, dokumenternya ini. Nah mungkin kita perlu, kalau misalnya kita seorang yang suka meneliti, kita kan lihat kan kekurangan metodenya di mana, seberapa persen berhasilnya. Nah itu kan pendekatan metodologi yang mungkin kita bisa lihat, ini agak teknis nih, sorry. Nah kemudian bisa diperbaharui hal-hal yang kekurangan di sana sehingga bisa lebih maksimal kan, karena ini kan sebenarnya baru coba-coba kan, pendekatan-pendekatan konseling pastoral yang dicoba-coba untuk melakukan baik kasus-kasus seperti ini, dan itu masih berkembang terus berlanjut, sehingga apa yang tadi kurang kemudian mulai dibenahi. Kayak kita main musik kan, oh ini saya kurang ngerti di bagian ini nih, ya coba bagaimana kita benerin, nah, sampai kita dapat satu konsep yang bagus, yang baik, yang cukup berhasil untuk bisa melakukan pendekatan. Memang ada beberapa juga yang mengkritisi ya, yang mereka mengkritisi bahwa nggak berhasil tuh yang dilakukan gereja gitu. Tapi saya pikir lebih nggak berhasil lagi kalau bisa kita mendukung mereka. Bisa nangkep ya? Lebih nggak berhasil lagi kalau misalnya kita melegalkan posisi mereka gitu. Nah jadi posisi gereja adalah lebih baik kita mendukung dan kita mendorong mereka untuk mengatasi cara-cara. Karena begini, hubungan ini akan selalu mereka tuh membangun komunitas kan. Nah persekutuan dan komunitas ini yang sulit. Kalau saudara mau lepas dari situ, seharusnya saudara putusin dulu komunitasnya. Nah itu sebabnya, itu salah satu kunci yang akan sangat sulit sekali kalau seseorang mau berkomitmen untuk berbuat, tapi dia masih terus ngumpul situ. Itu sebabnya kan kalau misalnya kita lihat teman-teman yang banci gitu, ngumpulnya mana salon semua. Walaupun ada beberapa yang di gym ya, di gym. Walaupun badannya kekar tapi mulai ngeri gitu. Nah, ya itu memang saya harus akui bahwa memang sampai saat ini pun ada usaha-usaha ke sana. Ya, tapi bagi saya itu akan lebih mengerikan kalau misalnya kita tidak melakukan apa-apa dan kita suruh oke lah, karena Alkitab udah jelas 1 Korintus 6 ayat 9, homoseksual tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Roma 1 ayat 26-27 tadi, Allah menyerahkan mereka di dalam kehidupan yang terkutuk. Yudas 1 udah jelas nggak ada tempat bagi itu. Jadi memang ini pergumulan pastoral yang nggak mudah ya. Tapi ini saya mau melempar ini untuk kan. Sebenarnya poin saya adalah 2 aja ya. Pertama, kalau misalnya kita punya rekan atau teman-teman yang mengalami demikian, jangan mengucilkan mereka, tapi kita mendorong mereka untuk mereka mungkin dapat komunitas baru dan juga mungkin bisa mendapat cara pandang yang lebih baru begitu, sehingga mungkin bisa membantu mereka untuk keluar dari situasi-situasi itu. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus punya satu prinsip bahwa kita sementara hidup di dalam zona yang lebih terbuka dengan segala macam hal nih. Maka teman-teman perlu menjaga pergaulan, perlu menjaga stamina rohani dengan baik gitu. Ya, walaupun mungkin kita berjumpa dengan siapa saja Senin sampai Sabtu, tapi di gereja atau misalnya jam doa pribadi itu perlu teman-teman ingat, karena dengan disitulah kita menjadi kuat dan kita bisa memperoleh hikmat begitu ya, memperoleh cara-cara pandang yang sesuai dengan Alkitab untuk kita bisa menjalani kehidupan kita ya. Karena kita nggak tahu teman-teman kita di luar sana seperti apa. Nah poin saya 2 ini ya rekan-rekan. Oke? Sudah. Mungkin aku bisa share sedikit ya. Ke adik aku kan di gerejanya ada 2 orang kalau nggak salah tuh yang bertobat dari geng. Jadi memang penyebab awalnya mereka bisa gitu tuh karena pergaulan. Jadi
hal yang mereka, kalau aku lihat sih kalau adikku cerita, dia bilang hal yang mereka lakukan itu pertama memang dia tinggalin komunitas yang itu dan dia benar-benar rubah komunitasnya yang baru di gereja. Kemudian teman-teman sekitarnya itu memang mereka tuh selalu ngajakin mereka ikut pelayanan, jadi kunjungan kemana, bikin acara kayak ngasih makan orang-orang yang pinggir jalan gitu kan, nggak punya makanan. Mereka tuh banyak kegiatannya seperti itu Coach. Jadi memang si anak-anak ini nggak dibikin waktu untuk kosong supaya dia kepikiran untuk balik lagi ke kehidupannya yang lama itu. Dan memang katanya itu tuh berat bagi mereka karena kadang terpikir lagi kalau ketika udah kosong nih, terpikir lagi tuh untuk balik lagi ke kehidupan yang lamanya itu karena memang susah ninggalinnya. Jadi memang yang kalau saya lihat tangkap dari situ sih memang dia harus lari dari komunitas yang dia harus tinggalin gitu. Ya, dan satu lagi ya teman-temannya dan sekitarnya seperti kita inilah yang harus mendukung mereka dan ngajakin mereka terus hidup di dalam pelayanan atau mungkin ikut kemana lah, pokoknya kegiatan rohani aja supaya mereka tuh nggak ada waktu luang di otak mereka tuh untuk memikirkan hal-hal itu gitu. Gitu sih kalau yang aku tangkap mah. Terus satu lagi Coach, kalau seumpama ini pertanyaan ya, kalau ini mah tadi sharing. Kalau seumpama nih kita ada ketemu lah orang seperti itu Coach. Ini kan sebenarnya katanya sih menular. Katanya menular gitu ya. Si penyakit bukan penyakit ya, apa sih kita bilang ini penyimpangan, penyakit atau apa sih? Broken sex. Penyimpangan. Broken sex kan. Gak salah. Besar. Jadi maksudnya gini, gimana ya cara kita supaya ngadepinnya gitu aja, maksudnya cara yang paling efektif lah gitu ya. Karena memang menurut yang saya baca sih katanya itu nular gitu, dan nularnya memang nggak tanggung-tanggung. Karena saya ada melihat, maksudnya orang-orang di sekitar saya ada beberapa yang seperti itu aja, dan itu memang susah banget buat mereka tuh buat balik lagi ke awalnya mereka normal, tapi kesitunya malah jadi ngaco gitu. Dimana kita sebagai anak-anak Tuhan ini tuh untuk satu membentengi diri, selain yang tadi itu stamina rohani itu, tapi nggak mungkin juga kita jauhin mereka gitu kan, supaya apa namanya, supaya bisa gitu kita tuh tetap ngebimbing mereka, tapi tetap juga terlindungi gitu. Karena kalau secara ini tuh kayak penyakit gitu aja, mau apa bisa nular gitu katanya. Ini Fabiola mau hanya sepintas ketemu atau kan mau menjadi mentor gitu? Ya, siapa tahu nanti jadi mentor. Tapi aku boleh sekalian kan biar dijawabnya sekalian. Iya, iya. Sederhananya, sebenarnya pertanyaannya sama misalnya nih, kayak aku dulu kan sekolah tuh kita cewek semua. Satu kelas, cewek itu pasti kumpulan cewek itu ada yang tomboy. Biasanya tuh kayak gitu, takutnya ntar teman-teman yang lainnya ngalamin. Sebenarnya kita tahu dia tomboy dan rada mengarah ke sana. Cuman secara pertemanan nyaman banget temenan sama kayak gitu, karena dia nggak kayak cewek-cewek lain yang julid, yang ini kalau cerita sama dia tuh enak, kalau misalnya terus orangnya tuh baik, orangnya baik, bener-bener baik gitu. Kalau ke kita tuh kayak apa ya, pokoknya pertemanan yang sehat banget lah kalau secara pertemanan, nggak ada masalah, nggak ada apa. Takutnya kan besok-besok teman-teman yang lain kan ngadepin di kampus atau kayak gitu. Nah itu kan mesti gimana? Apakah dengan kalau untuk diskriminasi sih kayaknya enggak ya. Kita nggak menganggap mereka aneh, kita nggak ngebedain. Cuman apakah segitu doang cukup? Atau kita kan harus apa gitu? Untuk masuk, apa harus masuk kasih terlebih atau gimana? Nah itu gimana? Kalau di kampus atau di mana? Biar kayak gitu. Ya, saya jawab Kamera dulu kali ya. Kalau untuk yang Kamera itu memang butuh apa ya, butuh ini khusus ya, maksudnya untuk menjadi mentor itu kan kita bukan hanya bisa membimbing begitu, tapi juga perlu tahu maksudnya efek samping, bahaya dan sebagainya, sehingga kita bisa benar-benar bisa mengarahkan. Tapi saya yang sederhananya memang apa ya, pertama tuh memang pikiran sih ya, karena kalau misalnya kita konsep kita berpikir itu jadi berubah, artinya kan akan mempengaruhi cara pandang kita dan orientasi yang lainnya kan. Maka memang selama kita tetap
cara pandang kita benar begitu ya, tentang konsep diri, tentang cara pandang kita orientasi seksual kan nggak masalah sebenarnya bagi saya. Hanya memang perlu hati-hati juga karena begini, seringkali kegagalan di dalam konseling atau mentoring itu karena kita terlalu terbawa hati. Itu yang paling bahaya. Nah itu sebabnya kalau misalnya seorang konselor itu permasalahan yang dihadapi sama konseling itu hanya dibatasi di dalam ruang konseling. Dia nggak boleh membawa itu sampai ke rumah dipikirin, sampai rumah makan, itu nggak boleh, berbahaya. Nah makanya kalau misalnya kita jadi mentor, ya sebatas aja pas waktu ketemu, udah gitu ya udah lupain. Gitu. Maksudnya bukan lupain dalam arti kita gimana, cuman jangan sampai terbawa dengan atau misalnya dia udah mulai menyatakan isi hati dan sebagainya, itu kan jadi mengerikan kan? Jadi harus ada batasan yang langsung ditegas. Kalau kira-kira omongannya udah miring-miring langsung batasi, arahin bersama. Jadi mentor itu harus memegang kendali. Oh, nah itu konsepnya bagusnya perempuan sama perempuan, Telegrafik sama perempuan. kan nggak mungkin kan tadi harus berdua ya. Ya lebih baik sih ya. Jadi kalau misalnya kan bisa ada yang ngerti kan, tapi kalau misalnya kita mentoring sendiri pun seorang mentor itu dia harus bisa pegang kendali. Jangan dia diarahkan oleh si yang dikonsel, itu bahaya. Jadi si mentor itu dia udah punya pertanyaan dan arahan yang akan dia sampaikan. Sehingga pada saat waktu konseling atau pada saat waktu dikasih masukan, itu tuh yang sudah jelas gitu ya. Jangan menyimpang ke sana, menyimpang ke sini. Nah itu nggak boleh. Jadi itu memang butuh strategi khusus. Kira-kira seperti kami lihat tadi, kalau kami mau jadi mentoring ya mungkin nanti perlu belajar konseling khusus gitu untuk jadi mentor. Nah untuk pertanyaannya Kak Uli, sebenarnya kita harus bedakan antara tomboy dan penyimpangan seksual Kak Uli. Jadi bisa, kita mau bahas SMK ya. Nah sekarang tuh dia memang ternyata ini suka sama cewek juga, dia update segala macam. Jadi kan ada kayak sekarang mau ngomongin gini kan, aku jadi keinget ya. Dulu kok gue nggak bisa masuk gitu ya buat ngasih tahu, padahal kan kalau dulu mungkin ngerti mau ngapain kan kayak ada harapan gitu, dia nggak akan sampai kayak sekarang. Nah, jadi kan teman-teman yang lain yang sekarang ada itu jadi bisa tahu gitu kan. Ternyata mesti apa? Sebenarnya kalau orang yang terbuka kalau lihat, kalau misalnya kita tanya aja, misalnya kita tanya hubungan dia dengan keluarga, bagaimana dengan mama dan papa, biasanya itu nanti dapat ketahuan. Karena orang-orang seperti itu biasanya bermasalah dari keluarga dulu, atau kebiasaan-kebiasaan yang tanpa sadar dari kecil. Misalnya kalau si mamanya pengen anak laki-laki tapi anaknya perempuan, nanti kan dipaksa kan tuh kan, suruh kayak laki-laki gitu. Atau misalnya kalau ada laki-laki misalnya di sekolah minggu misalnya, kalau misalnya anak-anak laki-lakinya nangis, terus teman-teman bilang kayak perempuan aja nangis, itu nggak boleh loh teman-teman. Lu kayak perempuan aja nangis-nangis. Nah itu nggak boleh, itu sebenarnya tanpa sadar itu sebenarnya membangun persepsi yang keliru nanti dia. Jadi hal sederhana itu harus diperhatikan. Jadi seolah-olah tuh laki-laki jadi laki-laki itu harus tangguh, jadi perempuan tuh harus yang lewat gitu, yang nggak boleh, nggak seperti itu. Nah itu cara pandang yang keliru. Nanti kalau misalnya ada perempuan yang lihat gue pengen kayak laki-laki, ya nggak boleh nangis gitu. Atau seolah-olah laki-laki, kalau gue jadi laki-laki gue nggak boleh nangis. Padahal nggak juga, Tuhan Yesus aja nangis. Apakah kamu bilang Tuhan Yesus kurang laki-lakinya? Kan nggak juga gitu. Jadi nangis itu normal. Nah, jadi panjang lebar. Sebentar. jadi gitu kalau dia. Kita mesti ngobrol sama dia. Iya, memang harus pendekatan lebih sehingga kita tahu ya permasalahan seperti sebenarnya gini. Ekspresi kita misalnya jadi tomboy atau jadi sedikit pemayu itu sebenarnya bagian ekspresi dari hal-hal yang mungkin ada keliru dari dalam diri kita, pribadian kita. Makanya kalau seorang konselor itu dia nggak lihat fenomena yang nampak, tapi dia lihat apa yang menjadi penyebab utamanya. Itu pendekatan konseling. Makanya kita harus tahu dulu ini penyebabnya seperti apa. Baru nanti pertama diselesaikan dulu yang permasalahan awalnya, hubungannya mungkin dibenahi. Kemudian baru mendorong dia masuk dalam komunitas baru dan bisa pelan-pelan mentoring dia untuk hidup normal. Oke. Aduh. Siapa dulu? Oke. Kan ini terus tapi sampai sekarang temannya kemarin dia bilang pacaran itu sama cowok, terus
pacaran terus kan dia tuh seiman gitu pacarannya, terus si cowok itu ngajakin dia ML di dalam mobil, terus si teman aku itu nggak mau. Sejak itu dia kecewa sama cowok itu, cowok tapi kenal Tuhan tapi kayak gini gitu, kan dia tuh sampai maksa gitu dia masih maksa dia ML di mobil, terus dia kecewa itu sampai ujungnya dia malah milih jalan lesbi karena dia kecewa sama laki-laki itu, dia pikir laki-laki itu bijak. Terus gimana cara itu meyakinkan kalau dia juga normal kan? Itu kasihan. Ya sebenarnya ini apa ya, ini Jangan kamu ya. kalau kita lihat ini kan penyimpangan yang terjadi karena pengalaman traumatis gitu kan. Jadi karena lihat konsepnya laki-laki bejat semua, ini udah aja ngapain gua sama laki-laki gitu, tanpa laki-laki pun gua bisa hidup gitu kasarnya gitu. Iya, jadi kadang-kadang makanya kan pengalaman traumatis itu kan sebenarnya iman Kristen itu yang membentuk kita untuk bisa bertahan di dalam tekanan dan tetap tenang dan bisa berjalan terus dalam kebenaran. Itu paling penting sebenarnya. Karena kalau orang yang nggak bisa bertahan di dalam tekanan, di dalam imannya, dia bisa ekspresi di dalam hal-hal yang menyimpang. Nah, untuk itu memang harus ada mentoring, tapi jangan kamu yang mentoring, harus yang mungkin kakak yang lain yang iya kan kecil gitu buat dia supaya dia kan mulai dari berubah mindset terhadap cowok dulu kan, supaya dia bisa sembuh kan dari lesbian itu. Soalnya dia juga lesbian tapi masih sama cewek ciuman, sama aja mending dia sama cowok juga kan. Jadi gak ada penyimpangan daripada dia ciuman sama cewek kan, jadi parah. Jadi gimana kalau ciuman sama suami bukan sama cowok? Enggak, maksudnya kan dia ciuman itu sama cewek kan, daripada sama cewek kan. Sayang. mending jangan, nanti aja ciuman. Tadi kamu nikah dong. Bikin pilihannya kok nggak ada pilihan. Sama-sama aja. Ya sama-sama parah, itu bukan kita terlalu parah. Itu mah bukan pilihan. Ya jadi itu mungkin harus mentoring, harus ada kata rohani lah ya yang bisa. Atau tapi minimal begini, sebagai kalau misalnya kamu sahabatnya, ya kamu nunjukin seorang lelaki itu nggak semua seperti itu. Dengan caranya seperti apa? Kalau lu pacar lu setia gitu loh. Lu jangan melakukan hal-hal yang macam-macam loh ya. Lo kok tahu aja? Lo pokoknya kayak jadi pengalaman pribadi lu nih jadi. Jangan ya. Karena kebetulan kan Ya. Ya. yang sama sesuka sama jenis bukan. Ya makanya ya kalau misalnya teman ini ya, teman baik gitu ya, jadi inilah jadi contoh atau jadi teladan yang bisa dilihat sehingga nanti bisa punya cara pandang yang salah. Tapi memang harus konseling kan. Tapi kalau konseling saya nggak saranin ya, harus ada kata rohani yang lebih bisa membimbing ya. Seperti itu. Iya, mau kasih pilihannya, kalau pilihan begitu mengerikan. Bukan disebut hal kacau. Oke, ini kayaknya udah pada lapar kan? Oke, yuk. Makan dulu kali ya. Boleh sambil. Enggak, maksudnya teman-teman yang lain di udah lapar. Dari tadi ngomel kok. Nanti aja. Enggak tahu jadi gini. Berdiri dan jadi apalagi mungkin tadi maunya sampai seminggu gitu kan, udah mulai kayak normal. 2 waktu ke depan mungkin akan mulai jadi biasa. Ya. Mungkin ya. Yang saya pertanyakan adalah kenapa pertama kenapa Tuhan luaskan terjadi gitu. Kedua, kalau berkaca dari sini penyebabnya kan karena mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan menyembah dan memuja dan menyembah makhluk dan merupakan dengan Tuhan penciptanya harus hidup selama. Kalau ditarik ke ayat sebelumnya, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan diri mereka. Yang saya garis bawahi, karena itu Allah menyerahkan mereka. Kok Allah menyerahkan gitu? Maksudnya ya Allah sendiri yang menyerahkan orang-orang yang menggantikan kebenaran Allah dengan dusta
memuja dan menyembah makhluk. Dengan kata lain, apakah memang LGBT itu Tuhan luaskan terjadi supaya pertama ada pembeda gitu? Oh, ini orang-orang yang nggak mau menerima kebenaran lah, seperti menyembah dusta dan menyembah makhluk. Dengan kata lain, berarti kita itu nggak dipanggil untuk, misalkan gitu ada orang lain dari LGBT kita tahu gitu. Apakah kita harus menolong dia, atau memang jangan-jangan memang Allah menyerahkan dia gitu loh, karena dia tuh nggak mau menerima kebenaran. Ya. Oke. Jadi pertama memang kan Alkitab juga sudah menjelaskan secara garis besar ya bahwa akhir zaman itu kondisinya kan makin mengerikan gitu ya. Banyak peristiwa juga banyak hal-hal yang memang tidak sebelumnya belum ada, itu makin mengerikan. Ya, mungkin salah satunya dalam bentuk fenomena ini begitu ya Bang Sam. Tapi kalau menghubungkan dengan Allah menyerahkan, sebenarnya itu penekanannya pada sisi apa ya, gaya penulisan Paulus yang mau bilang bahwa kalau seseorang sudah tidak bisa lagi dikasih tahu, seolah-olah Allah menyerahkan dia, lu ikut aja apa yang lu mau gitu loh. Jadi kalau udah dikasih tahu dari segala macam ini, tapi masih juga bandel dan masih bahkan itu menyembah itu bukan sembarangan ya teman-teman. Menyembah itu berarti dia sudah menjadi idol ya, sesuatu yang melekat pada konsep diri seseorang gitu. Sehingga dia tunduk dan taat kepada idolnya, pada apa yang dia sembah. Nah di budaya Romawi itu hal-hal begini tuh sudah menjadi semacam tradisi yang biasa. Jadi kalau seorang perwira, dia kalau misalnya punya budak, itu bahkan budak cowok pun itu dianggap biasa kalau dia berhubungan seksual sesama jenis. Dan itu jadi bisa bayangkan ya, kondisi gereja di Roma itu masalah yang mereka hadapi begitu pelik. Nah, jadi Paulus menulis ini dengan tegas, dia tulis harus berubah orang-orang ini. Jemaat Tuhan di Roma itu harus berubah. Kan kondisi ini tidak bisa ditoleransi dengan konsep kebenaran atau kehidupan orang percaya. Sehingga kalau misalnya mereka sudah dikasih tahu segala macam, seolah-olah kalau misalnya lu masih bandel juga, ya udah ini bagian dari Allah yang sudah tidak ada lagi tanda kutip anugerah bagi mereka. Allah sudah membiarkan mereka aja, udah ikut aja mau lu seperti apa. Seperti itu. Nah, kalau misalnya bagaimana kalau misalnya ada orang-orang demikian di dalam konsep komunitas umat Kristen? Nah, permasalahannya kan kita tidak pernah tahu apakah maksudnya kita belum tahu kapan Allah membiarkan atau kapan Allah menyerahkan mereka. Panggilan kita hanya sebagai teman, sebagai hamba Tuhan adalah menjalankan panggilan yang kita lakukan sebagai di dalam komunitas umat Tuhan. Sehingga kita perlu melakukan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, karena di 1 Yudas itu kan dikatakan bahwa rampas mereka dari api neraka gitu kan. Jadi perjuangan kita bisa melakukan sebagian maksimal kita, tetapi kan bagaimana keputusan Allah atau bagaimana anugerah Allah sampai kepada mereka, ya itu tergantung begitu. Maksudnya itu kan bukan ini kita ya, bagian kita begitu. Tapi tugas kita adalah kita berjuang untuk memenangkan mereka sebisa mungkin, melakukan pelayanan sebisa mungkin agar mereka bisa kembali ya. Kira-kira begitu misalnya. Aku boleh izin baca. Ya. Ini mau baca terjemahan dari nomor 1 ayat 24. Karena itu sesuai dengan keinginan hati mereka, Allah menyerahkan mereka kepada penajisan, agar tubuh mereka menjadi penghinaan di antara mereka, yaitu orang yang menukar kebenaran Allah dengan dusta dan memuja serta memberikan diri suci kepada ciptaan sebaliknya daripada kepada pribadi yang mencipta, yang diagungkan selama-lamanya. Itulah sebabnya Allah menyerahkan mereka kepada nafsu seksual yang mendatangkan aib. Jadi sebenarnya menyerahkannya bukan karena kita, tapi karena perbuatan mereka sendiri. Karena udah niat hati, iya, bebal. Jadi dulu diserahkan dalam arti kayaknya dibiarin gitu ya. Kayak gitu. Dibiarin aja. Ya udah kamu gitu, udah. Dengan kata lain kan, misalkan kita bukan mau cari-cari orang yang mengalami penyimpangan hidup gitu ya, sengaja nyari juga. Misalkan ada orang-orang terdekat mungkin atau orang-orang yang kita kasihi ternyata mengalami penyimpangan seperti penyimpangan LGBT gitu.
Apakah berarti kita coba arahkan dulu dia mau balik nggak pada kebenaran? Dia mau melepaskan nggak? Mungkin kita nggak tahu ya, kalau minyak gaib ini kan ada yang dipuja dan disembah gitu ya, sehingga membuat dia itu menyimpang gitu. Ya menurut saya kalau misalkan dia udah nggak mau kebenaran aja tetap ditolak, ya udah gitu loh. Allah aja udah menyerahkan mereka, kenapa kita harus tetap berusaha atau berjuang nolong dia gitu maksud saya. Karena dengan apa yang terjadi sekarang ini, dengan semakin banyaknya LGBT, berarti Tuhan juga meluaskan. Dengan kata lain, ada pembeda gitu. Oh ini orang-orang yang mau menyembah saya, misalkan menyembah Tuhan, menyembah Tuhan yang normal-normal gitu. Tapi ada juga orang-orang yang nggak mau menyembah Tuhan, ya itulah yang. Tapi mau pas kita nanya ini kan berarti di situ ada dua jawaban kan, Bang, antara dia mau atau enggak. Nah, iya, jadi maksudnya kalau yang udah apa kalau namanya? memang mau melanjutkan ya berarti kan masuk ke yang tadi. Ya maksudnya kalau itu saudara kita, Tapi, orang yang kita kenal, masa kita biarin sih? Iya, tapi Biasanya kan kita ada nggak- kemungkinan mereka akan mau bertobat. Iya, pas maksudnya mungkin mau dengan gitu. kasih kita gitu, dengan apa? Jadi nggak langsung kita anggap mereka kayak yang Ya, Yang bukan. Maksudnya ada memang orang-orang yang udah ditetapkan lah gitu ya. Mereka udah LGBT lagi, tapi ada orang-orang yang mungkin kan udah mengarah mungkin itu yang udah harusnya kan kita tolong gitu. Tapi kalau udah yang udah parah, iya, daripada kita yang kebawa spiritnya gitu maksudnya. Jadi maksudnya kita tuh nggak dipanggil untuk menyelamatkan semua orang gitu. Memang kita nggak bisa Emang menyelamatkan. siapa-siapa Semua orang maksudnya. yang nyelamatkan cuma Tuhan. Sebenarnya gini kali ya, kita balik lagi ke basic. Kita harus tanya sama Roh Kudus. Kita kan punya Roh Kudus di hati. Setiap orang yang diperhadapkan kepada kita, apakah ini memang bagian kita atau bukan? Nah, tapi yang pasti tiap orang yang ada di depan kita tuh ada bagian kita, entah apapun itu ya masalahnya. Entah kita harus mendoakan dia, entah kita mendengarkan dia, entah kita ngebantuin dia, entah itu dalam bidang finansial atau apapun juga. Nah, itu aja yang kita tanya sama Tuhan. Tuhan, bagian saya apa nih buat orang ini? Jadi berkat apa saya buat orang ini? Itu yang kita kerjakan. Sisanya gimana Tuhan? Karena kalau misalnya kita nggak bisa dong maksa, Tuhan, ini teman saya baik, karena dia tersesat, misalnya homoseksual, tolong dong Tuhan, harus bertobat, harus sembuh, harus ini. Ya itu juga nggak bisa. Kita nggak bisa maksa Tuhan mengerjakan apa yang kita mau, benar. Yang ada kita yang ngikutin apa yang Tuhan mau. Jadi ya udah, kita tanya sama Tuhan, apa bagian saya yang harus saya kerjakan sama dia? Ya udah kita kerjain. Kalau ternyata sampai akhirnya dia tidak sembuh, itu bukan urusan kita. Yang penting kita mengerjakan apa yang kita kerjakan. Ya, seperti siapa Yesaya, ya kan dia kerjakan bagian dia begitu. Permasalahan berhasil atau tidak kan ya nanti tergantung hasil akhirnya kan. Dan perjalanan hidup seorang kan kita nggak tahu ke depan ke sana. Jangan-jangan teman-teman mungkin melihat, oh saya kok nggak berhasil, tapi satu saat ada orang lain atau hamba Tuhan lain atau orang lain yang bisa memimpin dia dan berhasil juga kan. Kita nggak tahu jalan hidup orang sampai akhir. Karena yang bisa kita lakukan saat ini, kalau misalnya ada pergumulan seperti itu, yang semampu kita bisa lakukan ya kita lakukan gitu. Kita dorong kita apa yang kita bisa lakukan gitu. Oke ya, sudah kali ya, udah isi pelajaran. Saya kembalikan aja pada Bu Uli lah. Ya. Ya. Nanti pulang dari sini malah, terus nanti nggak bisa jadi ini lagi. Nggak boleh, kesehatan nomor 1. Thank you Kak Oce buat pelayanannya, luar biasa, diberkati ya teman-teman ya. Diberkati, amin. Jadi tahu, yang selama ini belum tahu jadi tahu, yang udah tahu makin tahu. Terakhir, apa tadi IQ dah? Queer. Apa itu queer? Ini tuh interseksual. Interseksualnya kayak apa? Interseksual kayak saya. Nanti kita buka sesi lagi boleh? Googling aja sih. Kan sekarang LGBT-nya doang, nah nanti belakangnya ya 2 huruf lagi. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Itu yang interseksual termasuk apa? Interseksual sama queer. Tapi kalau queer itu nggak satu orang dengan satu biseksual tapi berganti-ganti, bukan sama hewan. Kata ya bisa sih. beda lagi. Kalau queer itu tadinya tuh kan apa sih, orientasi seksual yang beragam gitu ya, yang aneh, pokoknya macam-macam. Tapi queer ini udah jadi semacam satu apa ya, bisa dibilang semacam satu pergerakan yang membawahi semua ini.
LGBT itu adalah part of queer ini. Iya, jadi queer itu udah jadi satu gerakan yang membawahi bukan saja LGBT tapi juga orientasi seksual lain. Pokoknya yang kayak misalnya kemarin kawin sama boneka seks, kawin sama jembatan, apa itu berarti dibawahi sama mereka semua. Kawin sama jembatan. Iya, banyak lah. Lihatin aja. Sama Menara Eko ada. Terus bikin avatar, nikahin avatarnya sendiri. Iya, ya udah gitu. Nah itu realitas kita. Harus kayaknya nanti kita bahas ya. Pak Ferry tungguin, tahan dulu pertanyaan-pertanyaannya sampai bulan depan. Kalau saya boleh belajar dulu. Jadi PR buat saya. Di PR nanti kita ketemu lagi. Oke teman-teman, kita mau kasih persembahan, habis itu baru kita sekalian doa penutup ya. Boleh sambil dijalanin sambil pengumuman. Kamu boleh tolong dijalanin. Minggu depan kita ada badminton. Boleh didaftar, jangan lupa kayak biasa ya di grup ya. Buat siapapun yang mau ikutan. Badmintonnya masih sama di The Group. Jam 11 sampai jam 1 siang. Itu aja, teman-teman ada yang mau didoain? Yang mau didoain? Mau didoain apa pasangan hidup? Jadi tema yang didatangkan ini apa yang beranak cucuan? Jangan sampai nanti kebahas tentang single tuh kau cek gimana nanti kalau ada pertanyaan kayak gitu. Ada loh. Aku tadi warnanya nggak enak loh. Nggak tahu nih. Single. Ada yang ditetapkan untuk tidak kawin. Oh iya sih. Ada ayatnya. Kerajaan alam. Saya bukan saya. Tapi yang hari ini kita bahas bukan ditetapkan kali ya. Kalau dari saya sih prinsipnya dia lebih memilih untuk memfokuskan hidupnya hanya untuk pekerjaan. Ya. Jangan ditetapkan kalau kesannya kayak dilahirkan demikian sih. Oh Tuhan kejam amat. Bukannya itu juga adalah keputusan kita juga untuk Iya, keputusan kita, tapi kalau pada akhirnya kan kita nggak memutuskan kan. Tapi kan at the end kan kita tetap harus memilih, Jack. Apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan dengan selibat atau enggak itu kan? jadi kapan? Nanti Kapan pembahasannya, bukan kapan Ferry. Terus saya penasaran yang tadi, Cek, tolong ya queer ya bulan depan. Oke. Tapi itu berat sih, karena itu udah inilah butuh konsentrasi penuh itu. Gimana kalau Cici yang belajar terus? Oh, masalah saya lebih suka bertanya daripada baca sendiri. Mending ini sih kita bahasnya tentang pergumulan kaum muda pada umumnya, misalnya Pak. Yang kayak tadi sempat singgung gimana kalau dalam proses pacaran ada hal-hal seperti itu, dampak buruk, dampak negatifnya seperti apa. Nah itu tuh perlu dibahas karena ketika itu kita tuh gini, makanya kan saking tabunya kita belajar tentang begituan, akhirnya yang saya tadi bilang kan, kita akhirnya ngambil konsep dari luar. Konsep dari luar itu konsep yang tadi nggak ada pilihan tadi, yang tadi dikasih pilihan tadi itu Pilihan yang menyenangkan daripada sama cewek sama cowok. nggak ada pilihan kan. Nah gitu, jadi maksud saya begitu sih, kita perlu membekali begitu karena rekan muda kan kita pasti bangun satu nanti kan pacaran dan segala itu udah hal yang nggak bisa dihindari, tetapi kita bisa membuat satu mindset, konsep pemahaman yang baik sehingga ketika walaupun mereka pacaran hal-hal demikian itu tidak terjadi gitu, dan tidak menimbulkan trauma-trauma atau bahkan nanti pada saat pernikahan misalnya. Nah, kalau pernikahan ada masalah kan Cici juga ya repot karena Cici yang bimbing pernikahan kan. Ya udah sok nikah dulu aja. Kalau 1 sampai 5 tahun pernikahan boleh lah sharing sama aku. Nanti kalau udah lebih dari 5 tahun sama hambanya, ya nanti bisa tuh nikah mah dulu. Bimbingan pranikah ada, ayo tuh tahun ini belum ada nih ada kan? Masih bulan 7 ya? Belum. IPV, Pak Bison sama Pak Ojek. Bulannya belum kasari juga. Semua mau sekali. Sih boleh kok pemberkatan massal. Jadi mereka patungan. Boleh buat resepsinya.
Murah-murah. Ada nggak pakai pernikahan dengan itu pasangannya? Pakai pernikahan dengan pasangannya coba tanya Mbak Koi. Pakai pernikahan dengan pasangannya. Paket pernikahan. Tapi ada pasangannya. Cik tadi tante ngawarin waktu di. Oh iya. Ada sih teman saya. Tapi saya juga. Saya tuh kadang-kadang kalau nggak pengen jadi kemana-mana. Kalau udah nyanyi-sawin orang apa sih ngejodohin, terus orangnya banyak pikir tuh nggak pilihan. San jangan yang itu gue pengen yang ini. Restoran. Saya lihat atau enggak? Memang lu teh Brad Pitt, kalau lu Brad Pitt lu boleh ini. Yang dari Brad Pitt juga Chris Hemsworth aja lewat, gimana jadinya? Gitu ceritanya. Udah ya. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Pokoknya mah didoain. Ci berarti pokok doanya pasangan hidup. Kok jadi bisa hidup kita? Dia kata hidup. Supaya beranak cucu dan memenuhi bumi, Ci. Biar tidak melenceng. Iya, biar nggak melenceng. Ada yang mau didoain lagi? Ya, ada yang mau didoain. Ya, ada yang mau didoain. Mia, April. Si April, tolong doain dia dicari sekolah. Iya, dua-duanya lagi cari sekolah. Tahu ini siapa yang mau berdoa? Ibu loh. Ibu yang mau. Ibu aja. Ini dia lagi mau cari sekolah kuliah. Udah punya sekolahnya, tapi belum mantap ya. Ya itu ini mah lagi nyari sekolahnya. Tinggal sekolah banyak itu apa yang mau TA. Gitu. Si Vivi ada yang mau Ini didoain? lagi cari jodoh. Udah dapet. Udah ngingetin baca Alkitab. Lu amin gitu. Kak Sari nyari apa Kak Sari? Oh, gue nyari nunggu. Oh nunggu. Kayaknya nyari duit ya. Kamelda Jadi damai sejahtera. Cari udah ada sumber. Damai sejahtera betul bisa dipel. Udah timbul. Ada lagunya Cik, lagu cari damai. Hanya aku dapat dalam Yesus. Kan udah dalam Yesus, udah dalam. Berarti Yesus jawabannya. Dari komputer baru. Kamodi mencari surga aja lewat kamu. Alexa ada yang mau didoain? Pasangan hidup, oke. Pasangan hidup. Oke. Kauli apa kauli? Kauli nyari apa? Siapa yang mau berdoa? Siapa yang mau berdoa? Kalau saya mau berdoa, Cici mau berdoa. Tanya dia cari apa? Yahya? Cari hijabus. Jangan. Itu orientasi juga itu sama doa kita berdua kali. Boleh yuk. Saling mendoakan. Ayo. Tapi laki-laki sama laki-laki perempuan sama Ya, pas ada 4 laki-lakinya. Yang penting mereka pas aja dulu. Ini Di sini kan nggak ada yang menyelewengkan. Berdoa, ini kita udah Menyalain itu kalau ya. Yuk, boleh kita doa bareng aja ya. Doa. Mama kayaknya kudu tongkang apa didoain sama si Macan biar itu Pak. Ya kok perlu konseling khusus sih kayaknya ada yang beres ini. Tumpang kawe. Udah yuk, boleh. Yang cowok-cowok kumpul aja ya kayak. Mau kalian bertiga, berempat sambil kalian video diri sendiri boleh. Pokoknya kalian berempat aja ya. Mau doa sekalian empatan boleh, yang cewek-cewek boleh berdua-berdua. Pas deh kayaknya. Pas. Kamu gak ada teman? Satu orang sama Resa. Oh iya. Ya. Ini apa? Selin sama Kamuli. Boleh. Mia sama Kamoli. Efrin sama Amelda. Kamu sama Kak Vivi. Cici sama Resa ya. Sama Resa. Oke. Kalau ceweknya sharing 3 menit ya, kita doa 3 menit juga bisa ya.
Oh